Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Amma ba'du, para kiai, para asatidzah, wabil khusus penceramah kita Bapak Kiai Taufik Damas. Semoga nanti kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu beliau. Juga Bapak Wakil Sekretaris Pak Faisal Ramdhani, Ketua LD PWNU Syekh Muhammad Masruhin Abdul Majid. Ini kalau sudah pakai kopiah Syekh ini repot nanti kalau diundang. Ini dibayar pakai amplop berapa ini? Sahih apa hasan atau dhaif? Tapi kadang kalau pakai kopiah begitu nggak usah diamplopin. Orang-orang Arab itu kalau sudah ceramah pakai kopiah-kopiah begitu nggak ada yang diamplopin. Besok nggak pakai lagi. Nomor rekening gitu. Iya, ditransfer aja nggak usah diamplopin. Para kiai, Kiai Muhaimin, Kiai Sofiyuddin, Kiai Rafiuddin, ada juga Kiai Dimyati yang baru datang, dan para kiai bunyai yang tidak saya sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang diguyur hujan yang sangat deras ini, kita masih berkenan untuk hadir di majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semuanya punya niat yang ikhlas untuk datang ke sini, dan mudah-mudahan kita semuanya berharap keberkahan dari para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Amin. Acara kita adalah acara Harlah NU yang ke-99 ya. Pak 99. Dan juga acara Isra dan Mi'raj. Mungkin saya tidak bicara tentang banyak lebar tentang Isra dan Mi'raj. Saya hanya ingin sedikit mengambil benang merah dari bulan Rajab. Sering kita ketika masuk bulan Rajab membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Musnad, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Laili wal Yaum, Amalul Yaumi wal Laila, dan kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Juga diriwayatkan oleh banyak hufadzul hadis. Hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Ya, bukan dhaif amplopnya, dhaif memang. Ya. Tapi para ulama sepakat bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan fi fadailil a'mal, dalam fadilah-fadilah amal, selama tidak terlalu dhaif. An la yashtadda dha'fuhu, di antara syaratnya tidak terlalu dhaif, dan ada dasarnya dari hadis-hadis yang lainnya, maka kemudian boleh diamalkan. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa mengatakan bahwa di antara fadilah bulan Rajab itu adalah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi kalau kita bicara tentang keberkahan, maka yang namanya keberkahan itu adalah tambahan.
An-numu waz-ziyadah. Itu arti al-barakatuh. Makanya ibu-ibu jangan cepat-cepat mengaminin jika kemudian ya para penceramahnya mengatakan mudah-mudahan istrinya berkah. Nah, itu artinya mudah-mudahan istrinya nambah. Kan sering ya. Amin, amin, Diaminin, mudah-mudahan istrinya berkah Pak Kiai. Pak Kiainya senang sekali. Amin. Padahal kan al-barakatuh bermakna az-ziyadah wan numu. Sebagian mengatakan az-ziyadah, ziyadatul khair. Ya, tambahan dalam kebaikan. Jadi yang dikatakan berkah itu adalah tambahan. Ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu artinya kita mohon kepada Allah tambahan. Tambahan apa? Tambahan kebaikan. Karenanya kemudian di bulan Rajab kita sering apa? Menambah amal ibadah kita. Di antaranya amalan-amalan yang sunnah, baik itu adalah puasa, salat malam, baca Al-Quran, zikir. Dan di antara zikir yang biasa dibaca pada bulan Rajab adalah istighfar. Boleh. Memang tidak ada amalan khusus dari Rasulullah SAW tentang salat khusus pada bulan Rajab, puasa khusus pada bulan Rajab, istighfar khusus pada bulan Rajab. Tidak ada. Tapi itu masuk dalam apa? Bahwa bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan, termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaannya maka ada keistimewaannya. Para ulama mengatakan, jika kita melakukan perbuatan baik di bulan-bulan yang dimuliakan, maka akan diberikan keistimewaan. Begitu pula jika seseorang melakukan perbuatan dosa di bulan-bulan yang dimuliakan, maka dosanya pun juga akan dilebihkan. Itu arti dari apa? Keberkahan daripada bulan Rajab. Rasulullah SAW suatu ketika, ini saya ingin bicara tentang bahwa berkah itu adalah tambahan. Rasulullah SAW suatu ketika didatangi oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini bawa kepada Rasulullah sekitar 11 kurma, 11 butir kurma. Kemudian Rasulullah diminta oleh sahabat Abu Hurairah untuk berdoa. Ya Rasulullah, doakan berkah pada kurma saya ini. Kemudian Rasulullah SAW mengambil kurma-kurma itu satu persatu sambil baca Bismillah. Bismillah, 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 Bismillah sampai 11 kali. Ditaruh di satu tempat oleh Rasulullah, kemudian apa? Dipanggil sahabat-sahabat yang lainnya. Wahai Abu Hurairah, panggil si fulan dan sahabat-sahabatnya. Kemudian datang si fulan ini dan sahabat-sahabatnya, ambil kurma yang ada pada Rasulullah SAW. Semuanya makan kurma itu dan semuanya kenyang, kurmanya masih ada sisanya. Padahal cuma 11 tadinya kan. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, panggil si fulan dan sahabat-sahabatnya. Dipanggil lagi yang lainnya, makan kurma dengan kenyangnya, setelah itu apa? Kurmanya masih ada. Kemudian ketiga kalinya Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, panggil si fulan dan sahabat-sahabatnya untuk makan kurma. Dipanggil, kemudian mereka makan kurma, makan sampai kenyang dan masih ada. Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah mengatakan ceritanya tidak sampai di situ. Ceritanya kemudian kurma ini dikembalikan kepada Abu Hurairah. Disuruh meletakkan di tempat biasanya orang-orang Arab itu meletakkan barang-barangnya, tempat makanannya, terbuat dari kulit. Ya. Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, kalau kamu ingin kurma, masukkan tanganmu ke tempat itu, ambil kurmanya, makan. Apa yang terjadi? Semasa hidupnya Rasulullah, beliau makan kurma dari tempat tempat yang ada kurmanya itu tadi, yang disimpan kurma itu dari Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Datang masa Khalifah Abu Bakar, Abu Hurairah kalau butuh kurma dia cuma memasukkan tangannya, ambil kurmanya, makan. Datang masa Khalifah Umar juga begitu, sampai datang masa Khalifah Utsman bin Affan. Dari masa Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, itu berapa kurma itu yang sudah dia ambil. Dan habis ketika masa Utsman, itu pun karena tempatnya jatuh, habis. Kata Abu Hurairah,
saya makan sekitar 200 wasak. Satu wasak itu kira-kira 87 sampai 90 kilo satu wasak. Nah, kalau 200 wasak itu tinggal dikalikan aja berapa kilo itu. Abu Hurairah makan semasa hidupnya dari waktu bertemu dengan Rasulullah sampai masa Sayyidina Utsman. Ini berkah. Ya, berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun juga datang ke sini dan kita mengabdi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini mohon keberkahan. Berkah mohon doa dari apa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendoakan sapa wonge sing gelem ngurusi NU maka tak anggap santriku dan tak dungakno ya husnul khotimah sak keturunane. Ya, katanya siapa orang yang mau ngurusin NU insyaallah saya doakan menjadi santrinya. Dan kalau sudah jadi santrinya didoakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari husnul khatimah sampai anak turunnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dalil tentang keberkahan ini ternyata ada dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra, kan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah. Enggak ada yang bilang Allah ya. Memang suaranya cekak gitu kan. Tapi di situ ya, di situ kan ada alladzi barakna haulahu. Yang Allah berikan keberkahan di sekitar perjalanan Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah singgah di beberapa tempat. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah naik burak itu hewan ya. Tidak lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda, antara keledai dan kuda kalau dari segi posturnya. Kemudian dia melangkah sejauh mata memandang. Ya, berarti kan cepat sekali itu kan burak. Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram, kemudian sampai di satu tempat oleh malaikat Jibril disuruh turun. Turun Rasulullah, kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat di situ. Setelah itu Rasulullah tanya, tempat apakah tadi? Kata malaikat Jibril, dzaka Thaibah. Itu adalah Thaibah, Madinah. Ya. Kemudian Rasulullah naik burak lagi, kemudian turun lagi di satu tempat, oleh malaikat Jibril disuruh sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, tempat apakah tadi? Kata malaikat Jibril, dzaka Tur Sina. Tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Kemudian berjalan lagi, turun lagi, sholat 2 rakaat di satu tempat. Rasulullah tanya lagi, tempat apakah tadi? Dzaka Baitul Lahmin. Ya, tempat dilahirkannya Nabi Isa. Sampai kemudian Rasulullah di Masjidil Aqsa. Ini kata para ulama, kenapa Rasulullah turun di tempat-tempat itu? Dan Al-Quran mengatakan, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkati di tempat-tempat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah salat di tempat itu. Artinya apa? Kita dibolehkan dan dianjurkan untuk datang ke tempat-tempat berkah dan berdoa di situ. Rasulullah salat artinya Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari salat apa? Doa. Ya. Sehingga Rasulullah ketika turun di tempat-tempat yang berkah mengajarkan kepada kita boleh menuju tempat-tempat yang berkah dan doa di situ. Di antara tempat-tempat yang berkah adalah makam para nabi, makam para wali. Makanya kemudian kita ada ziarah wali kan? Kenapa? Karena di situ adalah tempat-tempat yang berkah. Ini dalil kita Ahlus Sunnah wal Jamaah akan bolehnya datang ke tempat-tempat yang berkah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Kita pun juga datang ke tempat-tempat yang berkah dan mohon kepada Allah keberkahan. Ya. Karenanya kemudian ketika kita ziarah wali, tujuannya apa? Datang ke tempat berkah karena wali orang yang soleh.
Karena kesalihannya turunlah rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian kita berdoa. Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Tarikh Baghdad karya Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Syafi'i seorang imam besar, kita tahu kan kesalihannya, kewaliannya. Al-Imam Syafi'i itu dikenal juga dengan kewaliannya. Beliau pernah mengatakan kepada para santrinya, murid-muridnya, di antaranya Al-Buwaiti, Rabi' Al-Muradi, dan satu lagi saya lupa itu. Ya, Rabi katanya, wahai Rabi, kamu di hadis. Wahai Buwaiti, kamu di besi. Nah, bingung Al-Buwaiti. Al-Buwaiti itu ahli fikih. Ya, Ar-Rabi' Al-Muradi itu adalah memang ahli hadis. Setelah selesai beliau berdua menimba ilmu kepada Imam Syafi'i, Rabi' Al-Muradi itu menjadi seorang ulama hadis ternama. Kemudian Al-Buwaiti menjadi seorang ulama fikih ternama. Tapi dia teringat kata-kata Imam Syafi'i, kamu di besi, katanya begitu. Pada akhirnya kemudian apa? Al-Buwaiti ini berseberangan dengan khalifah pada masanya. Sehingga kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya ketika berada di belakang jeruji penjara, dia mengatakan, ini benar kata guru saya Al-Imam Syafi'i, saya di besi. Ternyata saya di penjara di belakang jeruji besi. Ini Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i itu disebutkan setiap beliau punya masalah yang rumit sekali, beliau datang ke makamnya siapa? Al-Imam Abu Hanifah ketika di Baghdad. Berdoa di situ, salat 2 rakaat, minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan. Kata beliau apa? Tidak lama setelah saya ziarah ke makamnya Al-Imam Abu Hanifah, berdoa di situ, hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam besar ziarah kepada imam besar, ambil berkah dari Al-Imam Abu Hanifah. Dan Al-Imam Abu Hanifah kita tahu, ya, kewaliannya juga kita tahu. Beliau itu puluhan tahun, ya, dikatakan 20 tahun salat subuh menggunakan wudu salat Isya. Ya, 20 tahun. Bukan kayak kita, isya-nya diakhirkan, nanti jam 4 baru sholat isya, nunggu subuh. Bukan itu. Dia memang sholat isya berjamaah tepat pada waktunya. Semalam itu nggak tidur-tidur sampai kemudian menjelang subuh dan sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Itu 20 tahun, itu luar biasa kan? Makanya kemudian Al-Imam Syafi'i yang luar biasa keilmuannya dan kewaliannya datang kepada Al-Imam Abu Hanifah untuk apa? Ambil berkah. Inilah kemudian kita katakan ambil berkah di kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Dibolehkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari acara yang kita adakan dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Ansori, Masya Allah luar biasa, sangat berkah sekali kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita rutin ya. Terima kasih Pak Kiai Harul Ansori, Wakil Ketua LDPBNU. Belum SK-nya ya.